Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Walid Umar. Pada video kali ini kita akan membahas konfigurasi layanan DNS ya. Seperti biasa kita akan coba untuk menyelesaikan subbagian materi dari LKS tingkat nasional ya untuk tahun 2019. Kali ini kita akan fokus ke konfigurasi layanan DNS server seperti yang tertuju pada atau yang ditulis pada soal. Kita akan membuat layanan split DNS di mana ketika komputer pada jaringan lokal atau pada jaringan cloud mengakses layanan DNS maka akan diresolve oleh IP address 10.1.1.10. Jika layanan DNS tersebut diresolve oleh komputer publik, maka yang akan melakukan IP yang akan menjawab informasi request dari DNS tersebut adalah IP 172.17.1.253. Oke, untuk itu kita langsung saja mulai proses konfigurasinya ya. Di sini kita akan fokus konfigurasi ke router LB. Oke, langkah awal tentunya kita akan melakukan proses instalasi layanan DNS ya. Oke, selanjutnya tak lupa juga kita install layanan utility untuk DNS-nya ya, sehingga kita bisa melakukan proses uji coba dan troubleshooting. Setelah kita melakukan proses instalasi, kita masuk ke direktori cd/etc/bin. Oke, kita masuk ke bin. Selanjutnya kita cp db.log db.local spasi db spasi internal .itnsa skills.cloud. Setelah itu kita copy lagi cp local spasi external.itnsa skills.cloud. Langkah selanjutnya adalah kita copy untuk file forwardnya atau reverse-nya. Kita cp db.127 spasi internal.itnsa skills.cloud reverse ya. Kita lakukan hal yang sama, spasi external.itnsa skills.cloud.reverse. Oke, langkah selanjutnya adalah kita melakukan proses konfigurasi pada file internalnya ya. Nano internal itnsa skills.cloud. Kita coba ganti localhost, kita replace ya itnsa skills.cloud. Selanjutnya untuk internalnya sendiri kita gunakan IP 10.1.1.10. Langkah selanjutnya adalah kita konfigurasi ya untuk beberapa layanan seperti mail. Sini layanan mail.itnsa skills.cloud. Setelah itu kita buat untuk www. Oke, 10. Setelah itu untuk LKS server 1 in.a 10.1.1.20, LKS server 2 30, dan untuk mail ya. Oke. Setelah itu kita keluar dan kita langsung edit untuk layanan yang eksternal ya. Kita edit ya lagi yang eksternal, localhost. Oke, itnsa skills.cloud. Add in.a spasi, kita setting di sini 10. Kita ganti ya 172.17.1.253. Terus kita buat mx nya mail.itnsa skills.cloud. Kita buat untuk www nya in a
Oke, selanjutnya LKS server 1 selebihnya sama ya. Menggunakan IP 10.1.1.20 30. Oke. Dan di sini mail. Oke, selanjutnya kita akan melakukan proses edit konfigurasi pada reverse ya. Kita edit dulu yang reverse internal dulu. Kita edit localhost. Oke. Selanjutnya di sini kita setting ya. Kita setting add in A10. Oke. Kita edit ya 10 in ptr. Oke, kita coba copy saja. Selanjutnya untuk 10 sini yang 20 30 dan 253 ya. Sini LKS cloud edg. Ini untuk LKS server 2, 20 untuk LKS server 1, dan ini untuk layanan mailnya ya. Kalau tidak salah tadi mailnya itu jalan di 20 ya. Oke. Jika sudah, kita edit lagi untuk eksternal, untuk reverse-nya. Untuk eksternal reverse-nya kita bisa copy paste sebenarnya. Internal reverse spasi external reverse. Kita edit di dalam ya, external.reverse. Di sini kita taruh 172.17.1.253. Oke, langkah selanjutnya adalah kita masuk ke konfigurasi. Kita duplikasi dulu ya, Oke, kita buat file baru. Jadi nano spasi name.conf.internal.zone. Kita buat view-nya internal. Kita setting match client-nya. Oke, localhost titik koma 10.1.1.0/24. Kita baras kurung berawal. Kita definisikan zone-nya itnsa skills.cloud. Kita setting type-nya master. Filenya kita edit etc bin internal.itnsa skills.cloud. Oke, kita arahkan ke nama yang sudah kita buat tadi. Setelah itu kita buat juga include etc bin /name.conf default zone. Oke, kita tinggal copy paste sebenarnya. Name internal kita copy menjadi name.conf.external zones. Selanjutnya kita nano name external zones.
Untuk external zones kita tinggal ganti ya. 72.17.1.0. Oke. Sini kita ganti internal jadi eksternal. Oke, di bagian atas juga kita ubah jadi eksternal. Kita simpan, kita coba masuk ke konfigurasi, kita nano name.conf. Oke, kita tambah barisnya ya. Oke, di sini name.conf.internal zones, dan yang di bawah external zones. Oke, setelah itu kita cek statusnya ya. Setelah kita restart, kita cek status. Langkah selanjutnya kita akan melakukan pengujian di sisi klien. Kita coba ubah konfigurasi resolve.conf-nya. Di sini kita setting name servernya ya 10.1.1.10. Kita coba clear dan kita coba ping ke itnsa skills.cloud. Harusnya domainnya yang akan melakukan proses resolve itu adalah 10.1.1.10 ya. Kita coba cek ya caranya host itnsa, dan yang menjawab request tersebut adalah 10.1.1.10. Oke, di sini kita memastikan konfigurasi karena tadi ada masalah ketika mengakses dari luar. Yang meresolve adalah 10.1.1.10 ya. Harusnya yang meresolve itu adalah 17.172.17.1.253. Dan perbaikan konfigurasinya kira-kira seperti ini. Ada add in a 172.17.1.253. Jadi ketika kita melakukan pengujian di sisi klien, yang di sisi public atau external network yang akan meresolve itu adalah, kita coba restart kembali ya. Yang akan meresolve itu adalah konfigurasi atau IP address public ya. Kita coba restart dan kita coba cek di sisi router. Kita coba clear. Oke, di sini host kita coba cek. Oke, di sini yang sudah melakukan proses resolve itu adalah 172.17.1.253. Jadi untuk itnsa. Dan ketika kita ping, yang akan melakukan proses reply atau membalas ping tersebut adalah IP eksternal ya, sesuai yang ditentukan pada soal LKS ya. Oke, saya rasa cukup ya untuk terkait konfigurasi split DNS untuk layanan internal dan eksternal, dan kedua server sudah bisa kedua DNS sudah bisa diping dari jaringan lokal dan jaringan publik. Tentunya ketika diping dari jaringan lokal, hasilnya yang akan melakukan proses reply itu adalah si perangkat atau IP address 10.1.1.10, dan ketika diping dari jaringan publik, yang akan melakukan reply itu adalah IP publik dari si router ya, atau 172.17.1.253. Oke, akhir kata sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.